Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Nur Adrianto dari kelas 11 IPA 4 nomor absen 14. Saya akan menceritakan tentang Perang Padri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase pertama pada tahun 1821 sampai tahun 1825. Fase pertama Perang Padri merupakan masa-masa awal Belanda ikut campur dalam urusan kaum adat. Fase pertama ini diawali dengan penyerangan kaum Padri terhadap pos-pos dan pencegatan patroli-patroli Belanda. Dalam fase pertama ini, pasukan Padri dipimpin oleh Tuanku Pasaman dan Tuanku Nanrance. Pasukan Padri melakukan perlawanan di berbagai tempat. Dalam perlawanan ini, kaum Padri menang telak atas Belanda dan kaum adat. Kaum Padri berhasil menguasai Sungai Puar, Guguk, Sigandang, Tanjung Alam, dan Borneo. Belanda merasa kewalahan menghadapi kaum Padri. Oleh karena itu, Belanda mengambil strategi damai pada tanggal 26 Januari tahun 1824. Belanda mengadakan kesepakatan dengan kaum Padri untuk melakukan gencatan senjata. Kaum Padri pun menyetujui kesepakatan ini. Akan tetapi, pada masa damai ini, Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menguasai kembali beberapa wilayah yang sebelumnya telah berhasil dikuasai oleh kaum Padri. Akibatnya, kaum Padri membatalkan perjanjian damai dengan Belanda. Bahkan, pasukan Padri di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol kembali melakukan perlawanan terhadap Belanda. Fase yang kedua pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Fase kedua Perang Padri terjadi bersamaan dengan Perang Diponegoro di Jawa. Perang Diponegoro yang membuat Belanda kewalahan memaksa Belanda menarik pasukannya di berbagai wilayah untuk membantu memadamkan perlawanan pasukan Diponegoro. Oleh karena itu, melalui penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat, Kolonel D. Strus, Belanda berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perlawanan dan mengajak kaum Padri mengadakan perundingan damai. Untuk menghentikan perlawanan kaum Padri, Belanda meminta bantuan seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri untuk mendekati dan membujuk para pemuka kaum Padri agar dapat diajak berdamai. Sulaiman Al-Jufri kemudian menemui Tuanku Imam Bonjol agar bersedia berdamai dengan Belanda. Tuanku Imam Bonjol menolak ajakan damai tersebut. Oleh karena penolakan tersebut, Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Lintau. Tuanku Lintau merespon ajakan damai itu. Ajakan damai tersebut juga didukung oleh Tuanku Nanrance. Kesepakatan damai antara kaum Padri dan Belanda tercapai melalui perjanjian Padang pada tanggal 15 November tahun 1825. Isi perjanjian Padang sebagai berikut. A. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang Guguk, Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. B. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. C. Kedua belah pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. D. Secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Perjanjian ini membuat kaum adat kecewa karena Belanda justru melakukan perdamaian dengan kaum Padri. Masa damai ini kemudian dimanfaatkan kaum Padri untuk menghimpun kekuatan. Kaum Padri juga sempat melakukan beberapa serangan ke wilayah kekuasaan kaum adat dan berhasil memukul mundur pasukan Belanda yang menjaganya. Fase yang ketiga pada tahun 1830 sampai tahun 1838. Fase ketiga Perang Padri terjadi setelah Belanda berhasil memerangi Perang Diponegoro pada tahun 1830. Setelah Perang Diponegoro berakhir, semua kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke Sumatera Barat untuk menghadapi kaum Padri.
Pada fase ketiga ini, kaum Patri mendapat dukungan dari kaum adat yang merasa dirugikan oleh Belanda. Kaum Patri dan kaum adat bersatu melawan pasukan Belanda yang berusaha menguasai wilayah Sumatera Barat. Kaum Patri yang mendapat dukungan dari kaum adat bergerak menuju pos-pos tentara Belanda. Pasukan Patri dari Bukit Kamang berhasil memutus sarana komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.